Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi dengan tema isu-isu yang terjadi di tengah pandemi COVID-19 di negara Indonesia. Sebelum mulai ke intro, silahkan klik tombol subscribe di bawah ini dan juga tombol lonceng notifikasinya agar channel ini berkembang dan menghasilkan video-video menarik lainnya. So, tunggu apa lagi? Langsung saja ke intro. Halo, perkenalkan nama saya Nova Fadlil. Saya akan mengangkat judul materi kali ini dengan judul Ekonomi Pandemi, Penyaluran Bantuan Skema yang Sudah Meninggal, Skema Kebijakan Dinilai Tidak Tepat Sasaran. Langsung saja, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengakui masalah akurasi data penerima bantuan sosial di wilayahnya. Bahkan, ada PNS dan golongan elit yang menerima daftar penerima bansos selama pembatasan sosial berskala besar yang disingkat PSBB di tengah pandemi COVID-19. Kekurangan pada data pun dikeluhkan warga. Ketua RT di sebuah daerah di Jakarta Timur, Abdul Rahim, mengatakan pihaknya menerima data dari Dinas Sosial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tidak sesuai dengan kondisi real. Lantas, paket bantuan pertama baru saja yang diterima pada Senin lalu pada tanggal 20 April sebanyak 61 paket itu. Namun penerima bantuan, kata Abdul, kurang sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya. Selanjutnya akan diteruskan materi oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Jelianda Putri. COVID-19 masuk ke Indonesia tuh bulan Maret. Sekitaran 4 bulan ini kita sudah menghadapi pandemi COVID-19 ini dengan berbagai masalah. Salah satunya adalah ekonomi yang sangat menurun. Terjadinya kesenjangan ekonomi yang sangat sulit diatasi, apalagi bagi masyarakat menengah ke bawah yang harus keluar untuk mencari makan. Dari masalah ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan, mengeluarkan bantuan untuk membantu atau sejenis sembako kepada seluruh masyarakat Indonesia dan membantu masyarakat yang kurang mampu. Tetapi timbul lagi masalah. Masalahnya adalah target bantuan ini tidak tepat. Masih ada yang belum mendapatkan. Bagi sebagian masyarakat yang benar-benar membutuhkan, dia tidak mendapatkan karena masalah data input yang dimiliki pemerintah tidak tercantum nama masyarakat yang membutuhkan ini. Masalahnya adalah data. Menurut saya sih, seharusnya setiap daerah itu memberikan nama mereka, nama masyarakatnya, langsung terjun gitu untuk mengambil, oh iya ini yang membutuhkan gitu, ini dia yang membutuhkan, dicatat namanya. Setiap daerah itu mendata ulang dan memberikannya kepada pemerintah agar semuanya mendapatkan dan agar semuanya tidak kecewa akan ketidakadilan ini. Semoga COVID-19 ini cepat berlalu dan tidak ada masalah-masalah dan polemik di Indonesia ini lagi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatullah Hidayah, mahasiswa peternakan kelas B semester 2. Nah, kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kurangnya transparansi bentuk bansos di tengah wabah COVID-19. Haris mengatakan ia membutuhkan bantuan sembako tersebut akibat pendapatan yang terpangkas di tengah kebijakan PSBB. Ia sangat membutuhkan bantuan tersebut karena keadaan seperti ini semua driver ojek
sepi akan orderan, karena pilihan transportasi pun sudah tidak ada lagi, hanya untuk pengiriman barang dan makanan saja. Jadi, memang presentasi penumpang sudah berkurang, kata Haris melalui sambungan telepon. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelumnya mengatakan telah mengalokasikan bantuan untuk 2,6 juta jiwa atau 1,2 juta KK. Dengan besaran 600.000 per bulan selama 3 bulan. Anggaran yang dialokasikan sebesar 2,2 triliun. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melalui konferensi pers pada Rabu tanggal 22 bulan 4 mengakui adanya nama-nama yang tidak sesuai dalam daftar 1,2 juta KK yang ditargetkan menerima paket bantuan. Dan itu ada 1,2 juta nama. Tentu saja tidak mungkin sempurna. Tidak mungkin dari 1,2 juta Anda bisa sebut nama Anda 2 kali. Pastilah, di negeri ini data super akurat. Saya rasa teman-teman juga tahu kondisinya. Jadi kalau dicari pasti ada, ujar Anies pada saat konferensi pers yang dilakukan di Balai Kota DKI Jakarta. Baiklah, saya Guswanti Sri Ariska akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya, yaitu penyaluran yang tersendat. Tersendatnya pembagian bantuan sosial juga terjadi di Provinsi Jawa Barat. Adanya bantuan ini bukan termasuk bantuan untuk kategori warga miskin atau bantuan bencana alam, tapi bantuan untuk COVID-19. Berarti semua warga, ya kan? Ujar Bapak Ketua RT tersebut. Ia mengatakan pihaknya akan terus mengkoreksi data dengan mengikuti perkembangan kondisi perekonomian di tengah pandemi saat ini. Hari ini banyaknya saudara kita yang membutuhkan bantuan. Pada dasarnya, yang tidak memiliki pekerjaan, banyaknya orang-orang yang di PHK, banyaknya warung-warung kecil yang ditutup karena mematuhi aturan dari pemerintah. Anies pun menegaskan bahwa pihaknya membuka kesempatan bagi warga untuk menyelesaikan data penerimaan bantuan. Sekian dari saya, kalau ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Soni dari Lokal B Peternakan. Saya di sini akan menjelaskan tentang COVID-19 ini. Yang saya bahas pertama ini yaitu mengutip informasi dari situs pemerintah Provinsi Jawa Barat mengatakan juru bicara gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 Jabar, Daud Ahmad, telah dilakukan verifikasi terhadap 1,9 juta data-data penerima bantuan oleh RW untuk bantuan sosial yang dibagikan masing-masing senilai Rp500.000. Para penerima dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama kelompok A. Kelompok A ini dikatakan yaitu warga yang sudah terdaftar dalam data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS oleh pemerintah pusat. Kedua yaitu kelompok B, yang termaksud di sini yaitu termaksud kelompok B ini yakni warga non DTKS alias warga yang menjadi rawan miskin atau miskin baru akibat pandemi COVID-19 ini. Yang terakhir kelompok C. Yang termaksud di kelompok C ini adalah kelompok B yang juga merupakan perantau alias tidak ber-KTP sesuai domisili maupun yang daerah Jabar. Peta penerima yang jelas, Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center atau IBC Roy Salam mengungkapkan bahwa distribusi bantuan tidak tepat sasaran dan dengan cakupan yang terlalu sempit untuk menjadi efektif. Ia menjelaskan bahwa pemerintah masih kurang jelas dalam memetakan sasaran kelompok masyarakat, yaitu masyarakat miskin dan kelompok rentan atau juga termasuk kelompok menengah ke bawah lainnya yang juga sebetulnya sangat banyak terdampak. Sasaran daripada skema-skema kebijakan
perlindungan sosial ini apakah hanya ditujukan kepada masyarakat miskin atau juga ditujukan kepada kelompok lain. Kalau hanya masyarakat miskin, tentu tidak mencapai tujuan daripada pemberi bantuan ini untuk kaitan dengan menahan laju COVID ini. Sebab penerima dampak dari COVID ini kan bukan sebetulnya bukan cuma masyarakat yang dikatakan miskin itu ya, tapi juga kelompok yang lain. Sekian yang saya dapat sampaikan. Kalau ada kesalahan yang saya sampaikan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian dari penjelasan dari kelompok kami. Kami minta maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.